Halo sob, balik lagi dengan Arfan di sini, dan di video kali ini kita akan melakukan review terhadap produk dari Nama Studio. Nama itu sendiri singkatan dari Neutral Alliance Molded Altogether. Nah, produk yang akan kita review kali ini adalah Nama nomor 362. Nah, seperti yang kalian lihat, desain dari Nama 362 ini, dia memiliki kompartemen luar ini ya, kompartemen untuk barang-barang kalian yang kecil mungkin. Kemudian dia punya water bottle pocket di samping kiri dan di samping kanan. Selain itu, ciri khas dari Nama Studio itu sendiri yaitu dia memiliki kayak semacam penghias kecil di bagian kirinya. Nah, ini penghias kecilnya ini adalah bendera Indonesia, jadi ada merah sama putihnya. Untuk bahan utama dari Nama 362 ini sendiri, dia terbuat dari nilon 600D ya, itu nilon 600D, nilon apa gitu lupa, cuman biasanya dia disebut nilon 600D kalau nggak salah sih. Nah, kemudian dia tadi punya kompartemen depan ya, kemudian dia punya kompartemen utama juga. Nah, untuk kompartemen depannya ini dia ada kayak semacam tutupnya kayak gini sob. Nah, fungsi dari tutupnya ini sendiri, dia melindungi ketika kita sedang terjadi hujan, kemudian kita keluar membawa tas itu kan. Nah, ini fungsinya dia untuk melindungi resletingnya agar air hujan tidak mudah masuk ke dalam kompartemen, ke dalam bagian kompartemennya itu. Nah, kalau kita buka di sini, sebenarnya fungsi ini memang fungsional sih memang. Cuman dia kekurangannya kalau kita mau buka langsung susah, dia kayak stuck gitu. Nah, dia susah gitu kan kalau mau bukanya. Kalau mau pengen mudahnya ya harus kita buka dulu ini ya. Dia harus dibuka dulu. Nah, ini baru agak gampang seperti saya. Nah, yang sedikit lebih mudah lah daripada yang waktu tertutup itu benar-benar susah. Cuma memang dia mempertimbangkan fungsi sih. Ya, mungkin nanti bisa diperbaiki untuk produk selanjutnya ya. Kemudian untuk kompartemen sampingnya ini, nah untuk kompartemen sampingnya ini dia kompartemen water bottle-nya fix ya, jadi dia nggak melar, ini fix kayak gini. Terus di bagian bawahnya sini, di kedua ujungnya, di bagian bawah samping belakang ini menempel ke punggung kita, dia tuh ada lubangnya. Nah, lubang ini berfungsi ketika terjadi hujan supaya air nggak menggenang di sini, jadi airnya langsung keluar dari sini. Nah, untuk kompartemen yang luar tadi, untuk zippernya, dia zippernya semuanya sudah menggunakan YKK zipper number 5 atau YKK zipper nomor 5. Cuman dia masih yang biasa, masih yang normal, rantainya normal, bukan yang reverse chain yang rantai terbalik itu, bukan. Kemudian untuk bagian dalam dari kompartemen yang paling luarnya ini sendiri, dia cuma kosongan ya, jadi nggak dibagi-bagi ke dalam beberapa kompartemen lagi kayak gitu seperti yang ada di tas-tas kayak body pack gitu kan. Biasanya kompartemen yang kedua itu masih dibagi ke dalam beberapa kompartemen lagi, kayak buat nyimpen handphone, ada tempat buat nyimpen pensil, pena, ada tempat buat nyimpen kalkulator, ada resletingnya lagi dalamnya gitu. Nggak ada juga yang kadang ada tempat gantungan kuncinya. Nah, di sini nggak, dia cuma simple banget ini. Nah, udah untuk bagian utamanya. Nah, untuk bagian strapnya ini sendiri, strapnya ini sebenarnya cukup padat ya sob ya. Dia strapnya padat. Kemudian jaring-jaringnya ini juga ada fitur jaring-jaringnya. Jadi ketika kalian berkeringat, dia jaring-jaring ini berfungsi untuk menyerap keringat kalian dan menguapkannya dengan lebih cepat kayak gitu. Cuma kekurangannya dari jaring-jaringnya ini sepertinya bahannya sedikit kurang premium. Jadi ini udah punya saya sih udah kayak agak, bahasa Jawanya berudul kayak gitu, kayaknya tuh keluar kayak gitu, kayak jelek gitu. Terus untuk bagian jahitannya di sini, sebenarnya jahitannya semuanya udah rapi, dan di sini pun juga udah bagus ya jahitannya ya. Jadi di sini di bagian strapnya yang atas yang biasanya dipakai untuk menampung beban paling banyak itu udah ditambahin dengan dilapisi dengan bahan yang ada di seat belt itu. Jadi dia lebih kuat, jadi ketika dipakai tidak akan mudah sobek gitu, kayaknya yang
menghubungkan antara body tas dengan strapnya ini. Nah, kemudian untuk bagian holdernya ini sendiri dia terbuat kayak bahan yang sama kayak dari kain sabuk pengaman kayak gitu, cuma ya dia cuma tipis gini ya, kecil. Sama kayak yang di bagian bawah sini juga dia kecil. Kemudian untuk yang di bagian adjustmentnya atau pengaturan tinggi rendahnya atau lebar sempitnya bahu kita ini, dia terbuat dari plastik, cuma dia udah ada kayak hooknya ini, jadi gampang ketika kalian untuk mengendorkan kayak gitu. Ketika kalian mau mengencangkan juga udah gampang karena dia udah di strapnya ini yang bawah dia kayak dibikin loop kayak gitu, lingkaran kayak gitu. Jadi ketika kalian mau mengencangkan, kalian tinggal masukin jempol kalian dan tarik kayak gitu. Kalau mau mengendorkan ya kalian tinggal kendorinnya di sini, tinggal kalian tarik kayak gitu. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri dia udah ada paddednya ya, padded gitu, sama di bawahnya sini juga udah ada paddednya, cuma samping belum ada. Ini cuma ada di belakang ini sama di bawah tok. Cuman sayangnya untuk bagian belakang yang ini, nah untuk bagian belakangnya ini dia nggak kayak dibikin sekat-sekat kayak gitu sob. Paddednya itu nggak kayak dibikin sekat-sekat kayak gitu, jadi cuma polosan kayak ini. Jadi kalau kalian berkeringat ini otomatis basah, udah pasti basah sih. Saya udah beberapa kali ngalamin berkeringat pakai tas ini dan basah, memang rasanya memang panas, agak panas di punggung sih. Cuma memang desainnya memang kelihatan simple kayak gitu. Nah, untuk kompartemen utamanya masih sama kayak kompartemen yang di luar tadi ya. Jadi dia ada tetap ada pelindungnya kayak gini. Nah, ada kayak semacam tutupnya kayak gini yang tujuannya untuk menghindari air ketika hujan itu masuk ke dalam kompartemen utamanya. Nah, untuk yang nama 362 ini sendiri, dia untuk bukaan kompartemen utamanya ini ada di belakang ya. Dia nyebutnya apa ya, reverse arc kalau nggak salah, reverse arc itulah pokoknya. Jadi dia kan ada yang versi yang di depan itu bukaannya di depan, ada yang versi roll top. Nah, saya pilih yang versi ini karena saya merasa kalau versi yang ini lebih aman dan jauh lebih praktis daripada yang roll ataupun yang dibuka dari depan, yang front, yang normal arc atau front arc kayak gitu, yang bukaan normal dari depan kayak gitu. Nah, kalau yang bukaan dari belakang ini otomatis kalau orang berniat jahat kan susah, dia harus buka ini dulu biar bukanya gampang, kayak harus diotak-atik dulu. Ini pasti kita udah kerasa, kita pasti udah nyenggol ke badan kita gitu. Terus nanti mereka baru buka kayak gini. Misalkan saya naruh headsetnya di samping sini ya, kalau mereka buka tuh pasti ketika mereka narik otomatis akan nyenggol ke punggung saya, jadi saya kerasa. Jadi ini lebih aman sih daripada yang bukaannya yang ada di depan seperti itu, atau yang di roll itu kan dia kayaknya agak ribet gitu ya. Mungkin walaupun dia bisa nggak kalian roll, langsung kalian tempelin depan terus kalian klip, cuman itu kayak kurang aman gitu. Ini jauh lebih aman daripada itu sih. Nah, kalau kita buka, dia ini masih sama ya, pakai YKK number 5 juga. Cuman di sini dia dual zipper, jadi ada dual zippernya di sini. Jadi ada dua tarikan zippernya. Kemudian dia masih sama, rantainya masih yang di luar itu masih yang kelihatan. Mudahnya untuk yang rantai di luar itu, dia biasanya bukaannya lebih gampang. Jadi kalau kalian ngelakuin kayak gini, misalkan kalian zip atau di unzip kayak gini, dia biasanya lebih mudah, lebih smooth, lebih gampang untuk digerakkan. Tapi kalau yang reverse dia biasanya lebih seret. Lebih seret itu maksudnya lebih ya bagus, artinya dia nggak gampang kebuka dan nggak gampang rusak gitu. Dan andaikan ketarik pun, nah dia tuh kayak tarikannya akan dibalik gitu loh, jadi yang jarang rusak. Kalau yang reverse arc itu biasanya jauh lebih awet. Reverse chainnya, kalau yang zippernya reverse chain itu biasanya dia lebih awet daripada yang zipper normal seperti ini. Nah, untuk bagian utamanya sendiri dia dilapisi dengan kayak semacam kain tipis ya, warnanya merah. Ini keren sih, perpaduan hitam dengan merah ini menurut saya keren banget. Terus di bagian dalamnya di sini udah ada, tadi kan di belakangnya masih ada paddednya sampai depan paddednya, kemudian ada kompartemen laptopnya dan ada kayak semacam karetnya ini, tapi ini nggak melar. Saya nemu di produk Eiger juga, di tas lempangnya juga dia nggak melar. Ini emang kalau
beli kayak gini emang nggak menarik sih. Jadi mungkin kalau kalian bawa laptop yang kegiatan kalian santai mungkin nggak apa-apa ya. Cuma kalau kegiatan kalian yang berat, agak lari-lari kayak gitu, ini kurang cocok sih. Nah, terus untuk bagian bawahnya ini juga dia langsung sampai ke bawah. Jadi di bawahnya ini ada sih paddednya tapi tipis. Dan terus dari kompartemennya ini sendiri dia nggak ngambang. Kalau yang di body pack kemarin kan dia ngambang, tapi kalau ini nggak. Dan kompartemennya cuma ada itu, misalnya dia close, jadi cuma ruangan yang benar-benar kosong gitu. Jadi bisa kalian manage sendiri dan ruangannya ini cukup luas sih. Mungkin untuk reviewnya itu saja. Dan tas ini kemarin saya beli dengan harga 50.000 plus ongkirnya sekitar 22 atau 25.000, jadi totalnya sekitar 70 sampai 80 ribuan. Gimana kok saya bisa dapat harga murah seperti itu? Nah, untuk normalnya sendiri, jika kalian membeli dengan harga normal itu bisa sampai 700.000. Itu kalian nggak perlu namanya pre-order dan nggak perlu nunggu. Jadi kalian begitu kalian beli, mungkin seminggu atau kurang dari 2 minggu lah, kurang dari 2 minggu itu barang udah bisa sampai ke kalian. Nah, sedangkan kalau kalian pengen dapat yang harga murah, bisa pre-order selama 6 bulan. Dan kalau kalian pre-order selama 6 bulan itu harganya bisa turun sampai ke 100.000. Nah, ditambah lagi kalau kalian mengikuti Lucky Wheel atau roda keberuntungannya, kemarin saya ini memenangkan Lucky Wheel-nya. Saya memenangkan yang diskon 50%, jadi dari harga 100.000 turun menjadi 50.000 aja. Cuman kalian harus nunggu selama setengah tahun. Nah, kalau kalian udah punya tas dan pengen punya tas cadangan untuk, ya misalkan kalian pengen backpackan, jalan-jalan ke mana gitu dengan tas yang harganya murah tapi dengan kualitas yang bagus, kalian boleh beli beli tas nama ini sebagai cadangan tas kalian, karena memang produknya bagus, kualitasnya juga bagus, kemudian dilihat juga cukup keren, kasual ya. Untuk penampilannya ketika dipakai bisa kalian lihat di video berikut ini. Terima kasih sob, jangan lupa subscribe dan share, like juga boleh. Terima kasih.